Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut untuk video yang ketiga. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau terdengar suara rintik hujan karena hari ini tiba-tiba sore ini ya hujan deras. Mudah-mudahan suara saya masih jelas. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah saham Agi. Ya, Agi hari ini menguat terbatas 0,46%, masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Belum berhasil menembus 2330. Ini juga masih boleh teman-teman perhatikan di perdagangan minggu ini dan juga minggu depan. Lanjut ke saham Akra. Nah, Akra hari ini turun ya, minus 1,41%, tapi masih bertahan di atas EMA 10, 20 dan 30. Nah, ini juga boleh teman-teman diperhatikan kalau Akra tiba-tiba bergerak lagi naik menembus 1075 dan juga 1090. Ini juga boleh teman-teman pantau di perdagangan minggu ini dan juga minggu depan. Ya, mudah-mudahan dia bisa naik lagi dan bisa kasih profit buat teman-teman. Masih bertahan di atas MA10, 20 dan 30, masih boleh teman-teman pantau. Next, saham Cleo. Ya, aduh sayang ini Cleo. Cleo sebetulnya sudah sempat menembus 486 ya, dan tertinggi adalah di 488. Sayangnya nggak bisa bertahan di atasnya, justru malah close di 476. Tapi nggak apa-apa, ini masih boleh dipantau. Kalau misalkan dia masih mau lanjut naik, kira-kira apakah dia bisa bertahan di atas harga 480 dan di atas harga 486. Tapi kalau misalkan nggak sanggup ya mungkin dia akan turun lagi. Tapi masih bagus karena masih bertahan di atas EMA 10, 20 dan 30. Teman-teman juga masih boleh pantau saham ini. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu saham WMPP. Nah, WMPP ini juga masih bertahan di atas EMA 100 dan bertahan di atas EMA 10, 20, 30. Tapi hari ini volumenya nggak sebesar kemarin ya. Sempat turun merah dan closingnya terbatas sama dengan harga closing kemarin. Ini boleh diperhatikan pergerakannya minggu ini dan juga minggu depan. Tapi juga mesti hati-hati untuk saham ini, kadang-kadang ada guyuran-guyuran manis. Ya, teman-teman bisa perhatikan banyak jarum-jarum dan rambut-rambutnya. Oke, WMPP masih boleh diperhatikan. Mungkin kalau yang senang scalpingan boleh lirik saham ini. Tapi kalau misalkan mungkin kalau WMPP mau serius, kalau dia naik dan bisa bertahan di atas 136 atau di atas 138, ini akan sangat bagus. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Cepin. Cepin belum berhasil naik ke atas EMA 30 ya. Di atas EMA 10 ya. Masih bertahan di atas EMA 20, 30 dan 100. Nah, ini masih boleh diperhatikan kalau tiba-tiba ada penguatan dari Cepin atau bisa melewati 575, 5725, ya mudah-mudahan dia bisa lanjut naik lagi menembus untuk membuat fase kenaikan berikutnya menuju 6000 dan menembus 6000. Kita lihat aja di minggu ini dan juga minggu depan. Tapi kalau misalkan dia turun lagi dan bergerak di bawah EMA 100, ya kita cari saham yang lain saja. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu Budi. Nah, Budi hari ini dia open di harga 230 ya, dan bisa bertahan di atasnya. Dan Budi masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30 dan juga 100. Nah, ini juga boleh teman-teman perhatikan kalau misalkan Budi lanjut ya, apakah dia bisa ke 260 atau bahkan bisa ke 278. Ini juga boleh diperhatikan ya. Masih kuat, kita lihat aja apakah dia akan lanjut naik atau enggak. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu SSMS. Nah, SSMS hari ini sudah mencapai target di 1320, tapi sayangnya nggak bisa tembus nih. Nah, kita pantau aja apakah SSMS ini bisa menembus 1320 dan bisa bertahan di atasnya. Kalau bisa, ya mudah-mudahan dia bisa mencapai target 1420. Ini juga masih boleh diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia besok merah, ya udah cari saham yang lain aja. Next, yang berikutnya adalah ABA. Nah, ABA hari ini menguat lagi 2,8%, bertahan di atas EMA 10, 20 dan 30. Ya, masih boleh dipantau apakah dia akan naik kencang atau naik perlahan atau dia mau sideways dulu. Ya, teman-teman boleh perhatikan saham ini. Ini juga masih bagus. Lanjut ya ke saham Inaf.
Nah, Inaf padahal hari ini sempat menembus EMA 100 nih. Dia sempat menembus harga mencapai harga 1350, tapi sayangnya di penutupan sesi 2 dia turun lagi. Ya, ini juga masih boleh diperhatikan apakah dia akan koreksi dulu atau sideways dulu, atau bahkan di besok atau di minggu ini dia masih mau lanjut naik lagi dan bisa bertahan di atas 1300. Ini akan sangat bagus, boleh diperhatikan. Lanjut adalah KF. Nah, KF juga menguat ya, 2,85%, bertahan di atas top box 1420 dan close di harga 1445. Nah, kita lihat aja apakah untuk KF ini bisa menembus 1535 atau tidak. Ini juga masih boleh diperhatikan mengingat saham ini sudah lama turun dan masih bergerak di bawah EMA 100. Tapi hari ini dia close di atas EMA 10, 20 dan 30. Lanjut ke saham berikutnya yaitu TPMA. Nah, TPMA hari ini menguat 3,26%, tapi ingat saham ini transaksinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu liquid, tapi volumenya hari ini ada kenaikan ya. Tapi belum berhasil close di atas EMA 100 yaitu 382, justru TPMA ini close di harga 380. Kalau dia bisa close di harga 384 ini akan sangat bagus. Masih boleh dipantau pergerakannya di minggu ini dan juga minggu depan. Kalau dia besok lanjut, mudah-mudahan bisa mencapai targetnya di harga 408 atau bahkan lebih. Masih boleh dipantau untuk minggu ini dan juga minggu depan. Lanjut adalah saham TPIA. Nah, TPIA kemarin juga udah kita bahas ya. Nah, hari ini dia menguat lagi dan menembus EMA 20. Nah, kita lihat apakah minggu ini masih akan terus lanjut untuk menembus 9.400. Kalau bisa menembus 9.400 ini akan sangat bagus. Saham ini biasanya kalau sudah naik terus, kalau sudah turun juga turun terus. Jadi masih boleh diperhatikan pergerakan saham ini. Lanjut adalah saham Arto. Nah, Arto hari ini sempat menyentuh top box ya 9.225. Tapi sayangnya high-nya hari ini adalah 9.350 ya. Sayangnya nggak bisa ditembus, sayangnya nggak bisa menembus 3.950 top box. Justru malah close lagi di bawahnya ya, menguat 5,4%. Masih boleh dipantau kalau misalkan Arto ini masih mau menembus top box. Lihat aja di perdagangan minggu ini apakah dia akan breakout atau tidak, atau mau sideways dulu. Ini semakin sempit ya pergerakannya, belum berhasil close di atas top box. Lanjut ke saham berikutnya yaitu PSKT. Nah, PSKT hari ini sempat menyentuh harga 62 ya, tapi sayangnya closingnya dia turun lagi dan close di harga 58. Close di atas EMA 20 dan 10 ya, kita lihat aja apakah besok dia lanjut naik bisa menembus top box di 63 atau 3. Ini juga mesti teman-teman kalau di saham ini mesti agak hati-hati ya, kadang-kadang juga suka ada guyuran-guyuran cantik dan transaksinya juga nggak terlalu besar. Kita lanjut aja langsung ke saham Bevin. Nah, Bevin hari ini bagus, bisa close di atas EMA 10, 20 dan 30. Nah, tinggal kita lihat nih Bevin, apakah dia akan menembus top box di harga 1140 dan juga itu harga sama dengan EMA 100. Kalau bisa akan tembus, ini akan sangat bagus. Teman-teman boleh perhatikan nanti pergerakannya. Mudah-mudahan bisa menembus 1240 ya, naik terus dan menuju ke 1315. Ini juga teman-teman boleh pantau. Tapi masih bergerak di bawah EMA 100 ya, mudah-mudahan dia menolak downtrend. Mudah-mudahan bisa naik lagi di atas EMA 100. Next, saham berikutnya yaitu IMJS. Nah, IMJS hari ini menguat 5,42%. Nah, teman-teman juga boleh perhatikan apakah dia besok lanjut lagi untuk menembus 352. Dan mungkin target terdekatnya untuk IMJS itu ada di harga 372. Kalau bisa tembus 372 atau bahkan bisa tembus 374 EMA 100-nya, ini akan sangat bagus dan juga mudah-mudahan bisa menembus top box di 386. Ini juga boleh diperhatikan. Sahamnya juga masih dalam fase downtrend, mudah-mudahan ini bisa balik arah, bisa bertahan di atas EMA 100 ya. Boleh teman-teman perhatikan pergerakannya di minggu ini dan juga minggu depan.
Lanjut saham Sliss. Nah, Sliss hari ini menguat 14,45%. Nah, apakah Sliss besok lanjut? Teman-teman boleh perhatikan besok. Kalau misalkan dia lanjut, ya paling dekat targetnya mungkin di EMA 20 ya, mungkin di 239 kalau mau target yang paling dekat. Kita lihat aja apakah besok Sliss lanjut untuk naik lagi. Kalau lanjut ya mudah-mudahan teman-teman bisa profit dari saham ini. Syukur-syukur kalau Selis bisa menembus harga 324, ini akan sangat bagus. Kita lihat aja pergerakannya. Sorry, di harga 285. Nah, kalau dia bisa menembus 285, EMA 30, ini akan sangat bagus. Oke, untuk supportnya, apakah dia kalau turun lagi akan menembus 167? Ya, kita lihat aja untuk Selis. Mengingat dia sempat turun menembus support yang kuat dan kembali menguat lagi hari ini. Lanjut ya, saham yang terakhir yaitu SMCB. Nah, SMCB hari ini menguat 1,88% setelah kemarin dia menguat 2,56% ya. Kemarin dia close di atas EMA 10, 20 dan 30. Hari ini masih lanjut tapi belum berhasil menembus EMA 100. Nah, teman-teman boleh perhatikan apakah besok dia akan lanjut lagi atau tidak. Mungkin target terdekatnya bisa di harga 1160 kalau dia mau lanjut. Mudah-mudahan bisa kembali uptrend, bisa menembus 1695-nya. Oke, mungkin sampai dengan SMCB dulu untuk video yang ketiga. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Jangan lupa untuk like-nya dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini atau baru nonton dengan di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.